Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak sulit lupa kepada Syekh Ali ini. Sudah semalam ceramah juga kepikiran terus sampai larut malam. Jadi memang ajal ini, siapa yang sangka 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu masih ceramah seperti ini ya. Kemudian sekarang tidak ada. Baru juga dapat berita istrinya Kang Ahmad Setiaji ini sahabat AA. Semalam jam 2 wafat karena terjatuh di kamar mandi, kekurangan oksigen, tapi dalam keadaan di rumah sakit. Siapa yang sangka wafat, atau istrinya Pak Harinya yang sakit. Kemudian istrinya yang mengurus, tetapi tiba-tiba istri sakit dan wafat. Atau yang kemarin mau terbang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya, tidak ada yang menyangka itu merupakan saat-saat terakhir dalam hidup. Kalau kita mendengar semua ini tidak jadi sesuatu pada diri kita, berarti ada masalah besar dalam diri kita, yaitu keimanan kita sangat lemah tentang Allah memberikan takdir ajal ini. Karena nasihat yang paling paten adalah kematian. Kematian ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga, termasuk orang yang tidak beriman sekalipun, bahwa kematian itu nyata, kematian itu tidak bisa dipastikan waktunya ya. Oleh karena itulah banyaknya marak berita tentang yang meninggal ini harus punya efek bagi diri kita. Kalau kita biasa saja mendengar meninggal, maaf kalau perumpamaan ini kurang berkenan ya, seperti kambing kurban yang diantrikan, diberi nomor, dan kambing itu kelihatannya tidak mengurangi selera makan, tidak mengurangi ya, melihat satu persatu kambing dibawa untuk disembelih. Nah, jangan sampai kita mendengar berita teman meninggal, sahabat meninggal, tidak ada efeknya bagi kita, berarti kita memang punten ya bebal, hati kita berbahaya ini. Bagi AA ya, wafatnya Syekh Ali ini sangat, mudah-mudahan gitu, sangat jadi banyak berpikir, banyak tafakur, apalagi beliau dengan AA kan hanya selisih sehari sakitnya, kemudian ke rumah sakit hampir sama waktunya, hanya beda rumah sakitnya. Dan beliau kemarin ke rumah sakit menengok, sudah pulang duluan dalam keadaan ya, Masya Allah, semoga husnul khotimah. Dan lihat wajahnya tuh tidak bisa lupa itu, sampai menjelang tidur juga, bangun tidur juga ingat bagaimana senyum jenazahnya. Memang lihat tersenyum seperti yang bahagia, tidur dalam keadaan senyum, Masya Allah. Ya, semoga Allah benar-benar menjamu sesuai dengan yang dijanjikan Allah bagi orang yang
banyak berbuat kebaikan dalam hidup. Nah, hadirin sekalian, jadi tidak apa-apa ya kita tafakur gitu kalau kita yang meninggal. Seperti apa kita kalau meninggal? Apakah mungkin kita meninggalnya husnul khotimah? Kita bisa lihat kebiasaan kita sekarang. Apa yang biasa kita lakukan? Mungkin itu nanti yang akan terjadi. Oh ya, pilot yang wafat itu juga beliau wafat, tapi yang tersebar adalah kebaikannya, kesolehannya, istiqomahnya dalam sholat. Sebentar ya. Tidak ada yang menduga beliau terbang dan tidak kembali lagi ke rumahnya ya. Nah, jadi kita juga tidak tahu nih kapan, di mana, seperti apa saat kematian kita. Maaf ya, membahas ini kembali karena sayang sekali kalau nasihat ini tidak menggugah kita. Bahwa gimana nih kita nih, sudah siap belum? Kalau misalnya hari ini, hari terakhir kita lihat subuh kita tadi bisa jadi bekal pulang, tidak? Apakah subuh kita tadi bisa mendapatkan ampunan Allah? Tidak, karena duhur kita belum tentu masih hidup duhur nanti. Ini nyata hadirnya. Berapa banyak yang subuhnya hidup dan duhur sudah pulang. Kita juga harus siap. Apakah subuh tadi bagus? Tidak. Apakah sesudah subuh kita sedekah? Tidak. Apakah sesudah subuh tadi kita berlindung ke Allah? Tidak nih, menghadapi hari ini. Membaca Sayyidul Istighfar tidak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala atika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Padahal kalau membaca doa itu di pagi hari dengan penuh keyakinan kepada Allah, maka kalau kita meninggal siang ini sampai sore nanti insya Allah bisa diwafatkan husnul khotimah. Tapi baca tidak, pasti terhalang tuh oleh tipu daya setan. Kita tidak mau baca sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, sedekah tidak pada subuh ini. Padahal sedekah itu bisa membuat insya Allah didoakan malaikat. Nah, kita kadang tidak menyiapkan diri ke bahwa hari ini siapa tahu kita mati ya. Terus bagusnya gimana ya? Bagusnya selain doa-doa, selain sedekah, kita juga sebisa mungkin jaga wudhu. Siapa tahu kalau kita jaga wudhu terus sehari-hari, pas dicabut nyawa, nanti diizinkan meninggal dalam keadaan lebih bersih. Ya, kalau selalu jaga wudhu, mudah-mudahan nanti pas meninggal, kita dalam keadaan bersih. Nah, kita juga harus siap dengan apalagi yang sudah punya tanggung jawab ya, seperti saya sebagai orang tua. Bagus nih kepada siapapun para orang tua yang dititipi rezeki atau apapun untuk mulai menyiapkan tulisan tentang waris. Ini serius karena tidak menduga ya. Suka berpikir begini, aduh tadi malam tuh ini kan bisa saja ditukar oleh Allah, jadi saya yang berbaring dan ditutup kain karena meninggal pada hari kemarin itu, dan beliau yang sehat seperti sekarang ini. Kan bisa saja itu terjadi ya. Aduh, kalau terjadi saya belum banyak menyiapkan. Makanya sesudah ini para pendengar semua, para
orang tua, para siapapun yang dititipi oleh Allah dunia, ataupun yang memang sedikit banyak sama, sebaiknya mulai sekarang siapkan tulisan tentang warisan supaya tidak jadi masalah nanti. Mana yang mau diwakafkan, mana yang mau dihibahkan, mana yang mau diwariskan, supaya nanti pas meninggal ada wasiat atau ada yang sudah bisa kita siapkan. Jangan sampai jadi masalah. Jangan diwariskan semua, harus ada buat wakafnya supaya kita juga nanti punya bekal pulang ya. Tidak sedikit kejadian orang tuanya meninggal dan anaknya bertengkar karena tidak disiapkan. Masa kita babak belur dikubur, nanti nggak ada yang mikirkan kita dikubur, malah bertengkar memperebutkan rezeki yang diwariskan oleh orang tuanya. Maka bagus sekali ini rekan-rekan sekalian. Dengar juga kemarin seseorang yang suaminya meninggal sangat tidak siap, sangat tidak menduga, padahal hartanya sangat banyak dan hutangnya juga banyak ya. Wah, repot ini. Sebaiknya ditulis juga nih hutang-hutang dan bayar dulu lah sebelum meninggal ya. Jangan harimau meninggalkan tanduk. Ya siapa tuh yang meninggalkan belang? Harimau meninggalkan belang. Kita meninggalkan utang. Aduh, jangan. Ayo beres-beresin lah utang-utang. Terutama yang banyak gaya kita ini. Bisa kita meninggal nyusahin nanti orang. Ada yang utang kepaksa, ada yang memang utang konsumtif. Ayo periksa utang-utang dan sing jelas ya. Supaya anak-anak kita juga siap nanti kalau kita belum sanggup bayar, kita minta maaf, jelaskan. Supaya jangan dikutuk nanti, bapak teh hirup, nggak ngasih apa-apa, pas mati meninggalkan utang, cik atau pak. Kalau punya utang mah jangan dulu mati, kan nggak enak ya. Ini serius hadirin sekalian, karena kita belum tentu hidup. Siang ini, sore nanti, besok. Jangan hanya memikirkan panjang umur, kita juga harus siap kalau umur kita berakhir hari ini. Lalu selain utang, waris ya, mana yang mau diwariskan, mana yang dihibahkan, mana yang akan diwakafkan, itu tanya ke ahlinya. Kalau di Darut Tauhid ada Ustadz Fahrudin, beliau yang ahli waris itu supaya kita mengerti, karena ilmu waris ini ilmu yang unik dan harus oleh ahlinya ya. Apalagi yang harus kita siapkan ini sebelum kita meninggal ini. Apa perlu kita menyiapkan kain kafan? Ya tidak ada salahnya diukur ya, simpan supaya nanti kita lebih siap. Dan kalau punya kain kafan sendiri sepertinya kita akan ingat bahwa inilah yang akan dibawa pulang. Jadi nanti kalau kita lihat rumah, lihat harta semua, pikirkan itu mana yang dibawa pulang. Jangan hanya tabung, nabung, kemudian beli ini, beli itu, aset ini, aset itu. Terus nanti kalau yang nemenin kita dikuburkan, amal jariah kita, wakafnya berapa banyak. Nah itu kita pikirkan juga tuh nanti. Kalau sudah dikubur, harta yang mana? Ini mobil nggak dibawa. Ada teman waktu itu beli mobil 4 miliar, dan itu meninggal. Tetap saja ke kuburannya naik mobil jenazah. Tidak naik mobil 4 miliar. Kalau kita ingat mati, sebetulnya harusnya bisa membuat selera kita kepada kesenangan duniawi menjadi sangat berkurang ya. Jangan lupa ya bahwa semua harta ini akan dihisab. Jadi memang senang mungkin yang di dunianya merasa banyak harta, tapi dihisab. Kalau ini apa?
Ini dihisab juga, ini anggrek nih. Ini kiriman sahabat saya. Alhamdulillah, tapi anggrek ini bertasbih setiap saat dan dikirimkan, membuat orang senang. Mudah-mudahan hisabnya jadi amal soleh kalau begini. Ya, semua nih, jam, sepatu, selain yang besar-besar, rumah, bros, mungkin semua kalau perempuan, bros, semuanya dihisab, termasuk makanan kita. Nah, kita harus pikirkan juga nanti kita dihisab mana nih. Jangan sampai di dunia banyak barang, nanti lihat-lihat barang-barang di rumah ya, banyak barang kita nggak pakai, bahkan nggak lihat, tapi dikeluarin tidak mau, dipakai orang tidak mau, nanti kita bakal kena tuh di akhirat. Iya ya, serius ini hadirin. Banyak barang, sesuatu atau mungkin uang yang kita tidak pakai, kita juga tidak lihat, nggak tahu di mana, tapi dipakai orang tidak mau, disedekahkan tidak mau, diwakafkan tidak mau. Ini ketemu nih. Mungkin sekarang nggak ketemu barangnya, tapi di akhirat ketemu ini kalau kita yang punyanya. Ayo cari sesudah acara ini ya. Lihat isi rumahnya, lihat barang-barang apa tuh yang kira-kira kita udah nggak akan pakai, jangan disayang-sayang lah, ya kan? Nah apa? Mati juga, coba kalau mati pakai sepatu kah? Masih ingat tuh yang pakai, pokoknya wasiatnya sudah dibuka, ternyata wasiatnya ingin dipakaikan kaos kaki butut. Wah, akhirnya terjadi perdebatan karena sesudah bapaknya meninggal, kenapa ingin pakai kaos kaki, sedangkan oleh agama dilarang. Akhirnya dibukalah hikmahnya. Tuh, kaos kaki butut saja yang bolong nggak bisa dibawa, mati ya. Dunia ini nggak bisa dibawa. Kenapa kamu sibuk pengen dunia, lupa dunia nggak dibawa? Yang dibawa adalah hisabnya. Nah, dengan wafat beliau, semoga hikmah besarnya kita mempersiapkan diri menghadapi kematian, menghadapi hisab. Ya, yang paling dekat menghadapi sakratul maut. Bagaimana nih saat akhir hayat kita akan diwafatkan dalam kebiasaan kita. Kalau yang biasa ngomong jelek ya harus berubahlah. Nanti matinya pas ngomong jelek. Nanti yang suka ngomongin, nanti kita matinya susah itu menyebut kebaikan kalau biasa ngomong jelek. Yang mikirin jelek ya nanti bisa jadi pas mati lagi mikir jelek. Yang biasa berbuat maksiat ya siap-siap nanti kita dimatikan dalam nauzubillah. Mati maksiat, nauzubillah. Ayo kita ubah kebiasaan kita supaya saat kematian kita oleh Allah nanti diwafatkan dalam kebiasaan yang baik. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi sekarang ayolah, udah nggak usah banyak ngomong, kecuali perkataan yang baik. Di antara yang baik perkataan itu adalah zikrullah, asmaul husna, kalimat tauhid, la ilaha illallah, istighfar, salawat, munajat, terutama Al-Quran, supaya kita meninggal nanti pas dicabut oleh Allah diizinkan dalam kata-kata yang baik, kalimat thayyibah. Stop bicara maksiat yang suka segala dilihat, isi mati lagi nonton. Dan punten ya, kalau kita udah meninggal nggak sempat beres-beres loh. Itu ada yang meninggal pas dibongkar lemari, aduh ternyata si bapak teh ngumpulin zaman dulu tuh ya, katanya CD yang nggak benar,
padahal rajin ke masjid, ibunya suka pengajian, kan lemari dibongkar nanti kalau kita meninggal. Kita udah nggak sempat ngepak barang. Pas mau meninggal, tolong delete dulu di HP, nggak bisa ya. Nanti pas meninggal, HP dibuka tuh, waduh, gambarnya nggak bener, yang biasa dilihat pas di tracing tuh, waduh, ini hancur ya. Udah hapus-hapusin ah. Kita HP mau apa? Kita mati nggak sempet ngedelete. Halo? Nah, itu kan ada yang kemarin tersebar katanya. Kenapa HP-nya rusak? Allah gampang sekali kalau mau ngebuka aib kita. Dibuat HP rusak, nanti dibawa ke tukang servis tahu, kemudian dia ambil, tersebar, na'udzubillah. Ayat tuh HP, kalau kita meninggal tidak bisa hapus, bersihkan dari sekarang, dari yang nggak benar, hanya pakai yang benar aja. Barang-barang tadi sudah ya, kemudian waris sudah, minta maaf sekarang ya, sehingga keburu minta maaf. Udahlah, terutama ke orang tua, bisi orang tua nggak ridho. Mau kemana kita lari kalau orang tua kita nggak ridho ke kita? Nggak ridho bukan karena orang tuanya bersikap jelek, tapi anak yang jelek tidak mau minta maaf. Hati-hati. Hukukul walidain, itu orang yang durhaka ke orang tua yang termasuk didahulukan balasannya. Nauzubillahi min dzalik. Ayo minta maaf ke orang tua. Minta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti, ke keluarga, ke anak, ke guru, ke teman, ke orang-orang yang berbuat baik. Ayo lacak dari sekarang nih. Kalau ketemu perasaan kita sudah zalim ke seseorang, segera minta maaf. Tidak usah gengsi, tidak usah malu, tidak usah merasa menjadi rendah. Daripada pas kita mati, nanti akan ngeganjel ya. Minta maafnya yang tulus, minta maaf yang ya supaya nanti di akhirat nggak ketemu dengan kesalahan itu. Ayo hadirin, terutama kepada orang-orang yang jadi jalan kebaikan bagi kita, dan air susu dibalas dengan air tuba. Kita nggak mungkin tanpa kesalahan. Minta maaf yang banyak. Hari-hari kita sekarang hari-hari banyak minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Mungkin lebaran kita udah nggak ada ya. Jangan nunggu, nanti aja lebaran. Emang masih hidup? Belum tentu. Apalagi nih kawan-kawan hari-hari ini sekarang. Selain hari-hari membersihkan dari hisab, harta, barang, kemudian kita minta maaf, kemudian kita juga mulai berhenti dari sesuatu yang bisa membuat kita mati dalam kebiasaan buruk. Bagi yang merokok ada baiknya tuh berhentilah ya. Bisa nanti matinya dalam keadaan nyedot rokok yang bisa ya tidak ada manfaatnya. Mending ganti sajalah dengan apa yang membuat kita siap kalau meninggal dan diwafatkan dalam melakukan hal tersebut. Ada lagi kawan-kawan kira-kira apa yang perlu disiapkan ini? Siapa tahu kita termasuk yang jadwalnya sudah dekat. Ada masukan tidak? Halo? Kalau saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa menggema begini, Pak Ruf? Dari beliaunya terlalu dekat dengan
ada output speakernya. Mohon maaf, saya menangkap dari pernyataan Agim tadi itu tentang kapan pemahaman saya bahwa meninggalnya hamba Allah itu maka kemudian menjadi fardu kifayah ketika memandikan, mengapani, kemudian menyolatkan, kemudian terakhir memakamkan. Nah, apakah memang ada dalilnya yang mengatakan bahwa kain kafan itu perlu dipersiapkan pada saat kita masih hidup? Syukron wa jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, belum mendapatkan keterangannya. Maksud kita menyiapkan kain kafan itu adalah supaya kita ingat mati itu bawa bekal kain, hanya kafan yang dibawa, ya. Belum tentu juga kita pakai. Kita kan kalau matinya di mana, ya. Tapi kalaupun kita punya, kemudian seperti menyiapkan tempat kubur, itu tentu tidak mendapatkan orang lain. Tidak wajib sih. Dan kain kafan membuat kita banyak ingat mati, membuat sadar kematian kita hanya dibungkus kafan. Kemudian kalaupun nanti kemungkinan kepake tidak menyusahkan orang, kalau menurut Asi itu baik ya, karena intinya juga untuk membuat kita sadar tentang kematian dan lebih siap dengan kematian. Jadi begini hadirin, ada sesuatu yang bentuk-bentuk nasihat dalam berbagai hal yang baik, karena intinya adalah mempersiapkan kematian kita, gitu ya. Tapi kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak harus, tidak ada perintah dari Rasulullah harus menyiapkan kain kafan. Perintahnya itu adalah selalu siap dengan kematian kapanpun juga. Ya, ada hal lain, apalagi yang harus kita persiapkan, kawan-kawan? Izin, Ya. Jadi dalam menyikapi, mempersiapkan kematian itu adalah investasi ilmu. Jadi teman-teman atau siapapun yang mempunyai ilmu, tuangkanlah ilmu tersebut dalam buku, dalam tulisan, dalam rekaman. Saya Ali Jaber itu saya lihat sudah ada 5 buku tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran begitu. Jadi kan investasi ilmu ketika beliau wafat itu kan terus ada. Jadi kita sulit mendapatkan ilmu dari beliau yang sudah wafat, tapi ketika ada bukunya, kayak ketika ada rekamannya, ini menjadi sebuah pengingat dan menjadi amal jariah yang tidak terlepas. Mungkin itu Insya Allah ilmu yang manfaat ya. Waduh, luar biasa, apalagi sekarang dimudahkan oleh Allah dengan adanya teknologi ya, bisa ngerekam sendiri, bisa mengupload sendiri, Masya Allah. Pastikan ilmunya yang kita yakini manfaat ya, karena itu yang kalau ilmunya ragu-ragu jangan, nanti pas diamalkan orang jadi dosa, kita akan kebawa dosanya. Tapi yang dimaksud Dokter Asep tadi adalah ilmu yang manfaat. Terima kasih Dok. Oh, mumpung hidup ya, yang punya resep-resep kue yang bagus, bagikan supaya orang pada dagang ya. Ya, jangan takut tersaingi, dari rezeki Allah yang ngebagi. Ya, terima kasih Dok, betul sekali tuh. Ayo yang dikasih ilmu oleh Allah, jangan kikir dengan ilmunya. Jangan kikir dengan ilmunya, Masya Allah. Ada lagi kawan-kawan yang punya ilmu yang manfaat, rekam, sebarkan, supaya amal jariah kita dalam bentuk ilmu yang manfaat. Masya Allah. Assalamualaikum, Ya, salam. Silakan. Ya. Salah satu yang harus disiapkan juga kan anak ya. Itu bukan sekedar anak yang soleh, tapi yang penting lagi kalau dilihat sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang tidak bisa dan bahkan tidak tahu bagaimana menyelenggarakan mayat. Sangat sedih sekali ketika kita tidak diurus oleh anak kita. Bukan anak kita, anak bapak ya. Ya, bapak terutama. Yang memandikan, menyolatkan, bahkan ikut turun ke liang lahat. Itu mungkin Aduh, ya benar. Jadi kita harus banyak ngobrol dengan keluarga bahwa sebisa mungkin nanti kalau kita meninggal ya, yang ngurus keluarga lah, punya anak, nyimamin anak.
Jangan sampai orang tua meninggal, anak tidak tahu sama sekali bagaimana terus jasa orang tuanya, bahkan tidak tahu bagaimana mendoakan orang tuanya, tidak tahu bagaimana memandikan, mengafani, mengurus, memasukkan kita ke dalam kubur, mendoakan. Ya, terima kasih Pak. Padahal salah satu investnya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jadi ingat mati harus mungkin mempersiapkan anak atau keluarga ya. Terima kasih. Ada lagi Adedin, ringkas, padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya? Langsung kan. Ya. Boleh dijelaskan terkait dengan hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan daripada hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh, mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. HR Buhari, boleh dijelaskan Kak? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, saya sedang tidak siap menjelaskan itu, saya sedang siap mencari tahu apa yang harus kita siapkan waktu-waktu ini kalau kita meninggal ya. Nanti lagi ya Bu, itu berat buat saya pertanyaannya. Saya sedang ingin mendapat masukan bagaimana apa yang harus kita persiapkan kalau kita meninggal hari ini. Maaf ya, tadi agak berat itu pertanyaannya, harus mikir saya. Sekarang saya lagi pengen siap-siap bisa ada yang belum kepikir kalau hari ini jadwal kita atau besok jadwal datang. Ada lagi kawan-kawan? Jangan pertanyaan, ini aja masukan ya. Ada silakan Bu Yuni, mau bertanya Kak atau ada usulan? Ada, cuma mau sharing itu kemarin sebelum Syekh Ali Jaber meninggal, malamnya itu saya setrika itu sambil dengerin ceramah beliau lewat YouTube. Itu pesannya kalau nggak bisa mengamalkan semua itu jangan tinggalkan semua. Ya Allah, pesan yang sangat dalam. Jangan tinggalkan sholat witir, sedekah subuh tiap hari, meskipun tidak banyak, istiqomah. Dan kalau mendengar azan itu bisa itu jangan ngobrol, dengarkan. Ada lagi waktu sebelum muadzin mengucapkan hayalah sholat itu kita menjawab wa anna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasul wa bi islami dina. Sudah cukup itu saja. Semoga kita bisa istiqomah mengamalkan nasihat dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak bisa mengamalkan semua ilmu yang kita miliki, jangan ditinggalkan semuanya, begitu ya. Ya, coba azan. Azan itu kan tidak berat kita mendengarnya, hanya berapa menit. Tapi kenapa azan berkumandang, kita tetap lihat video, kita tetap lihat HP, kita tetap ngobrol, kita tetap, padahal itu adalah panggilan Allah yang sangat jarang bisa terdengar. Di luar negeri itu yang tempatnya sedikit masjid sulit mendengar azan. Tapi azan berkumandang, ini seruan dari Allah, kita masih tetap dengan kesibukan nonton TV, nonton video, nonton atau ngobrol atau rapat. Walau berapa menit itu azan tidak akan lebih waktunya ya. Padahal kalau menjawab azan, itu menjawab panggilan Allah. Aduh ya Allah, benar nih. Terima kasih Bu. Banyak hal-hal kecil yang sebetulnya Allah memperhatikan, kita tidak mempedulikan Allah. Nah, mau kemana kita mati ya? Mau kemana coba? Kan kita pasti pulang ke Allah nanti, tapi pulangnya di mana? Nanti ada dua tempat di ujungnya. Sekarang kita nggak peduli dengan apa yang Allah sukai, hanya peduli dengan nafsu kita, keinginan kita. Oh ya Allah ya, jangan pernah lelah untuk saling mengingatkan. Terima kasih, terima kasih.
Jangan melambat-lambat sholat ya, bisa keburu mati sebelum sholat nanti. Ya, lanjutnya apa lagi? Kawan-kawan, ayo ini saling mengingatkan. Ya, silakan Bu. Mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Putri Mariati dari Yogyakarta, A. Ya, Bu. Alhamdulillah beberapa bulan ini sudah bisa mengikuti kajian A secara langsung, menambah ketentraman hati, kemudian hati saya juga menjadi tenang. Saya dan suami insya Allah setiap pagi mengikuti kajian dari AA. Yang ingin saya tanyakan, beberapa waktu yang lalu AA pernah menyampaikan dalam kajian pagi bahwasanya harta, kekayaan, jabatan itu bukan merupakan ukuran kesuksesan di dunia. Ya, tetapi kesuksesan itu berupa husnul khotimah saat kita meninggal. Nah, ada teman yang bertanya pada saya, oh jadi kalau belum husnul khotimah itu kita belum sukses ya? Begitu beliau menyampaikan pertanyaan kepada saya. Nah, bagaimana cara saya menyampaikan kepada teman saya itu supaya beliau itu tidak terlalu cinta dunia, ingat bahwa hidup kita yang sebenarnya itu nanti setelah kita mati. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, tapi saya sedang tidak pengen ngejawab pertanyaan. Saya ingin waktu yang tersisa ini gimana kalau kita mati hari ini, itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Tapi kita husnul khotimah tidak, itu yang sedang sekarang ingin pagi ini. Apalagi yang kita lakukan supaya kalau hari ini kita meninggal, kita husnul khotimah, tidak meninggalkan masalah, tapi bisa menjadi bagian dari solusi. Hutang gimana hutang? Bayar atau ya bayar. Bayar. Kumaha emang hutang gimana? Halo. Makanya utang-utang juga kalau nggak kepaksa amat, malah nggak usah maksain pengen nyicil ini, nyicil itu. Apalagi kalau kita nyicil hanya buat nafsu, hanya untuk dipuji orang, hanya ingin kelihatan keren, hanya ingin kelihatan kaya, beli HP yang mahal, pakainya juga nggak bisa, ya. Juga kecanggihannya hanya dipakai dosa, mau apa? Hati-hati, jangan sampai kita memfasilitasi dosa juga, ya. Ayo, pikirkan tuh hutang, kalau bisa dibayar, bayar. Yang mau beli sesuatu, kalau yang tidak wajib mah nggak usah harus dengan hutang, ya. Tahanan sendiri daripada kita mati meninggalkan beban. Bagi yang udah terlanjur punya hutang, terus sekuat tenaga minta ke Allah jalan supaya bisa cepat dilunasi, ya. Hadirin, hari ini mungkin ceramahnya nggak enak didengar, tapi serius ini, ya. Karena membayangkan itu kalau ditukar aja kemarin itu, ya, pas lihat wajah beliau itu, jenazah beliau. Ini kan masuk ke rumah sakitnya selisih sehari dengan saya. Coba kalau saya yang sudah ditutup begitu, ya, aduh. Saya nggak cukup, nggak siap, ya. Jadi sekarang diberi kesempatan sehat ini, pengennya sih untuk lebih siap pulang ini. Ya, ada lagi hadirin. Kenapa jadi pada lesu gini semuanya? Kan? Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan karena kita sama-sama mau mempersiapkan, ya, maksudnya kematian kita masing-masing, pasti kita harus punya bekal, ya. Saya ngedengar ada beberapa kajian termasuk dari almarhum Syekh Jaber buat kita, karena alam kubur itu alam pertama yang bakal kita tempuh setelah kematian. Bukan gimana sih, sebaiknya diusahakan benar buat kita
baca Al-Muluk sebelum tidur. Ya, Al-Mulk. Ya, karena insya Allah terhindar dari siksa kubur. Karena contohnya udah ada. Ya, semoga meninggalnya Syekh Ali Jaber jadi pelajaran buat kita lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Amin ya Rabbal. Karena nggak ada amalan yang bakal dibawa yang bisa nolong kita, cuma amal kita sendiri. Jadi teman-teman kalau bisa Al-Muluk sebelum tidur, Al-Waqiah di pagi hari, sama Yasinnya jangan ditinggalin. Ya, saya bacakan hadisnya ya Bu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini begini, hadisnya bacakan. Hadis pertama, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, lalu ya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud dan semuanya ya. Dari ini ada yang menyebut hadis ini hasan, dari dalam Majmu' Al-Fatawa beliau Ibnu Taimiyah mengatakan ini sahih dan sebagainya ya. Jadi bagus diamalkan ya. Telah menceritakan bahwa ia berkata sebagian sahabat Nabi SAW membuat kemah di atas pemakaman, ternyata ia tidak mengira jika di barat pemakaman tiba-tiba ada yang membaca surat Tabarakalladzi ya, surat Al-Mulk sampai selesai. Kemudian datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan, saya tidak mengira jika tempat tersebut kuburan. Kemudian ada seseorang yang membaca Al-Mulk sampai selesai, lalu Rasulullah bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat, menyelamatkan dari siksa kubur. Ini Abu Isa At-Tirmizi berkata, dari jalur ini hadis ini hasan gharib. Dalam bab ini ya, ini ada yang mengatakan doif, tapi ya ada yang mengatakan hasan gharib. Lalu selanjutnya telah menceritakan kepada kami, tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk surat Al-Mulk. Nah, ini ada beberapa hadisnya. Ada yang dikatakan doif, ada yang katakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Tapi ya tidak ada salahnya kita amalkan dengan niat memperbanyak baca Al-Quran. Semoga berkahnya kubur kita bisa terhalang dari siksa ya. Jadi sebelum tidur mari kita membaca Al-Quran, diantaranya adalah surat Al-Mulk. Ada lagi saran-saran rekan-rekan sekalian? Ayo siap-siap, jangan merasa bekal panjang umur terus. Kita minta supaya umur kita panjang, kita persiapkan untuk bisa sehat, dan kalau diberi umur panjang, tapi kita juga harus siap ini ya, nyata ini ya. Ini tiap hari ya dapat kiriman WA yang kenal meninggal yang tidak diduga ini meninggal. Jadi sebaiknya kita pun menyiapkan diri. Ada lagi tidak nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Menanyakan masalah sedekah. Pernah dengar ada ulama yang bilang, demi Allah katanya orang yang sudah di alam barzah itu ingin dibangunkan lagi ke dunia hanya untuk sedekah. Nah, apa keistimewaan sedekah untuk di alam barzah itu? Kasih. Ya, itu ada ayatnya ya. Ya, bahwa orang kalau meninggal, nah sedekah itu tidak hanya dalam bentuk uang ya yang dapatkan itu, karena kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu adalah sedekah kalau niatnya ikhlas. Jadi memang kalau orang udah meninggal, nanti dia akan sangat berharap bisa dibangunkan untuk melakukan sedekah. Ya, ada ulama yang mengatakan ya untuk memperbanyak kebaikan, karena kebaikan yang akan menolong kita.
Ya, selanjutnya terakhir ada penutup ini. Ini serius ya, kajian kita ini harusnya membuat kita lebih siap-siap lah ya, siap-siap semua siap. Karena tidak bisa diduga ini kapan kita meninggal. Kita harus siap, bagus. Jangan lupa jaga wudhu lah, amalan diantaranya kalau nggak bisa meninggalkan semua, tidak bisa melakukan semua amalan, jangan tinggalkan semuanya. Perbanyak sholat sunnah supaya lebih bercahaya nanti. Terakhir, adakah kawan-kawan? Halo, Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat, Pak Suranto, mic-nya kurang dekat. Halo, Tad. Tad, saya ada pengalaman sedikit ya, Tad ya. Ya, tahun 2012 itu pernah dirawat di rumah sakit, Tad. Saya tidak sadar 12 hari, Tad. Oh, innalillah. Tidak sadar koma maksudnya, Pak? Enggak koma, tapi saya enggak sadar kondisinya sadar. Apa namanya itu tidak sadar, tidak koma, kelengar? Pembuluh darah otak saya pecah, Tad. Oh, pembuluh darahnya pecah. Innalillah. Lalu bagaimana, Pak? Ya. Nah, singkat cerita setelah sembuh itu kan saya ketemu dengan orang-orang yang pernah menjenguk saya, Tad. Terus mereka bilang intinya, oh Pak Suranto, alhamdulillah sehat. Ini istilahnya nyawa kedua, Pak. Silahkan untuk digunakan untuk beribadah itu kan, Tad. Itu pada tahun 2012, Tad. Setelah itu saya setelah berusaha untuk ingat bahwa umur ini umur tambahan saya itu, Tad. Tapi karena berjalannya waktu ini kan sudah lama ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2020 ini kan sudah lama, itu kok rasanya kok menjadi berkurang itu ya, Tad. Waktu dulu saat kita keluar dari rumah sakit 1 tahun 2 tahun itu kita sangat masih, ya Allah, hidupku ini hidup tambahan, apa yang saya punya akan kita gunakan. Halo, yang yaitu perjalanan menunjukkan rasa syukur kita itu. Ya udah, hari ini disadarkan kembali dengan adanya acara ini ya. Hati-hati lagi. Yang lain-lain juga nggak usah nunggu pingsan dulu, nggak usah nunggu koma dulu ya. Nanti dikasih titik selesai. Kalau saya betul itu, Mas, saya lihat kemarin jenazah beliau ya, semoga Allah merahmati beliau. Saya jadi kebayang aja gitu, aduh, ini teh barengan sakitnya dengan gejala yang awalnya sama gitu ya, karena beliau juga seorang pejuang gigih yang menyarankan protokol kesehatan dan terus aktif mengingatkan ya. Terus sakitnya selisih sehari gitu, sama gini ya, tiba-tiba tahu-tahu COVID, ternyata harinya sama, tetapi beliau, dan itu bisa aja AA yang seperti itu tuh ya, ditutup aja ke sini putih. Itu jadi kebayang, aduh ya Allah, ini harusnya saya diberi kesempatan untuk tobat, beramal ini, harus konsisten rasa ini, jangan hilang. Makanya mengajak semua jamaah yang hadir untuk siap gitu dan menyadari bahwa kita akan mati dan bisa kapanpun kita diambil nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Ya Mas, harus terus aja membahas kematian seperti ini supaya kita lebih ingat bekal pulang ya. Sungguh Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa seorang pun ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya kepada orang-orang bodoh itu dan berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nauzubillah ya. Ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu ya, saya hanya bisa sedihnya bahwa
Untuk menjadi seorang dokter aja begitu susah dan panjang ya, itu untuk menyembuhkan syariatnya lahir. Tetapi bagi ulama itu jauh lebih susah lagi ya enggak? Karena itu keselamatan syariatnya lewat ulama itu sampai ke akhirat nanti. Nah, apalagi kalau dokternya dokter yang ulama, wah itu lebih dahsyat lagi, Masya Allah. Kesehatan, keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat, Masya Allah. Nih, banyak tulisan-tulisan dari kawan-kawan, tidak bisa bacakan satu persatu. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut ya Allah. Wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, sedekah-sedekah ya, jaga wudhu, sholat tepat waktu, perbanyak sholat sunnah, dan perbanyak sholawat hari Jumat ini, karena memang amalan di antara yang terbaik di Jumat ini memperbanyak sholawat al-kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.